sahabat GPIB dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Saat ini 30 Juli 2024, Morning Call GPIB episode 2293 bersama saya Pendeta Irene Tanamal Karniku, selaku pendeta non-organik GPIB yang saat ini sedang mendampingi pelayanan di tengah jemaat GKI Tanah Papua, wilayah 3 Klasis Biak Utara. Sahabat GPIB, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami di saat ini Tuhan. Dan kami akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami memohon urapi setiap kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami senantiasa diingatkan dan dimampukan untuk mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga firman-Mu senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan kami memohon, berfirmanlah kepada kami semua. Lawatlah bibir mulut hamba-Mu ini, tenangkanlah suara hati pikiran kami, karena kami semua siap untuk merenungkan firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya membaca dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Dan kebenaran firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal 17 ayat 1 hingga 3. Di bawah perikop milik pusaka Efraim dan Manasye, firman Tuhan berkata, berikut bagian bagi suku Manasye melalui undi, sebab Manasye adalah anak sulung Yusuf. Kepada Makir, anak sulung Manasye dan ayah Gilead, diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Keturunan Manasye yang lainnya juga mendapat bagian menurut kaum mereka. Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan laki-laki Manasye bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Selofehad bin Hafer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu, Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat renungan firman Tuhan kita saat ini, pasti kita semua sudah mengetahui ya, ini berkaitan pembagian hak waris daripada kaum Efraim dan Manasye. Dan bacaan kita pada saat ini menekankan di ayat yang ketiga, yaitu tentang keturunan Selofehad, di mana Selofehad hanya memiliki 5 anak dan kelima anak Selofehad itu semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Kelima anak Selofehad itu yaitu Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Kelima anak perempuan ini dalam tradisi pada saat itu pastilah namanya perempuan itu tidak memiliki hak ahli waris, ya. Yang hanya memiliki hak ahli waris hanyalah kaum laki-laki atau anak laki-laki. Tapi jika kita membaca pada ayat yang keempat, dikatakan anak-anak perempuan itu menghadap Imam Eleazar dan Yosua bin Nun serta para pemimpin. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan Musa untuk memberikan kepada kami milik pusaka di antara sanak saudara kami. Lalu kepada mereka diberikan milik pusaka di antara saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan itu. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan,
Berkaitan bacaan kita di ayat yang keempat tadi, ini merujuk pada Bilangan pasal 27 ayat 1 hingga 11 berkaitan hak ahli waris bagi anak perempuan. Nah, nampak kembali lagi peran daripada kelima anak Zelofehad yang memberanikan diri untuk menyuarakan aspirasi mereka berkaitan akan hak waris mereka. Pada saat itu dalam Bilangan pasal 27 ayat 1 hingga 11 dinyatakan bahwa kelima anak perempuan Zelofehad ini menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan bangsa mereka, yaitu Musa. Di saat itu mereka menyampaikan bahwa ayah mereka telah tiada, tapi ayah mereka ini adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Hanya memang dalam keturunannya ia tidak memiliki anak laki-laki. Apakah kami juga tidak memiliki hak untuk warisan atau ahli waris daripada orang tua kami? Seperti itu. Lalu kenapa juga ayah mereka tidak ada dalam penerimaan hak waris tersebut? Dan Musa menerima aspirasi dari kelima anak Zelofehad ini, lalu kemudian Musa menyampaikan keluh kesah kelima anak Zelofehad ini kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan menjawab segala keluh kesah anak terkasih Zelofehad melalui Musa, bahwa mereka menerima akan hak ahli waris daripada ayah mereka. Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, maka hak ahli waris mereka bisa diberikan kepada anak perempuan mereka. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa keberadaan kelima anak perempuan Zelofehad ini, mereka memiliki keberanian itu karena ada tuntunan penyertaan Tuhan. Tuntunan penyertaan Tuhan itu diterima karena merujuk kembali lagi pribadi Zelofehad yang taat kepada Tuhan, orang tua yang taat kepada Tuhan, maka anak-anaknya pun diberkati oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan memakai kelima anak Zelofehad ini untuk melangkahkan kaki menghadap pemimpin bangsa mereka saat itu Musa. Lalu kemudian ketika Musa digantikan oleh Yosua, mereka kembali lagi menghadap kepada Yosua dan mengingatkan akan perintah Tuhan kepada Musa untuk memberikan hak waris bagi mereka. Dan ketika Yosua mendengar semua itu, Yosua melakukan apa yang sudah diputuskan atau ditetapkan atau dititahkan Tuhan kepada mereka. Maka benang merah untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi adalah bagaimana kita juga harus mampu menjadi pribadi yang berani untuk menyuarakan aspirasi, suara hati. Jangan takut ketika kita mau menyampaikan isi hati kita. Yang terpenting semuanya itu kita minta dengan tuntunan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Apalagi ketika kita mau menyampaikan aspirasi suara hati kita kepada tokoh-tokoh atau pejabat atau pemimpin yang ada di sekitar wilayah kita berada seperti itu. Terkadang ada rasa sungkan, rasa segan, sudahlah, tidak jadi sudah, biar sudah. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beranilah untuk menyampaikan aspirasi hati. Begitu juga dalam konteks kehidupan keluarga kita atau keluarga besar kita. Kadang kita ada rasa segan, rasa sungkan untuk menyampaikan aspirasi suara hati kita, tapi sampaikanlah ketika hal itu adalah berasal dari hati kita untuk harus kita sampaikan, karena itu menjadi bagian hak kita seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut untuk menyampaikan suara hati dengan tetap meminta tuntunan yang berasal daripada Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga pemilik hak penuh akan kerajaan surga. Tetapi hak penuh kita sebagai pemilik kerajaan surga harus juga diimbangi dengan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Yaitu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Contoh kecilnya, di tengah persekutuan,
bagaimana peran orang tua untuk membawa anak-anak dalam peribadahan, misalnya berkat PAPT, berkat JP, begitu ya. Dan juga bagaimana kita mau mengarahkan diri kita untuk hadir dalam peribadahan berkat PKP, berkat PKB, dan berkat PKLU. Karena ketika masih ada nafas kehidupan, jangan pernah absen dalam peribadahan, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bisa melangkahkan kaki untuk pergi ibadah. Tapi bukan berarti tidak sama sekali, begitu ya. Jadi kita juga harus rajin membawa diri di tengah persekutuan, sehingga kita juga kelak akan menjadi pewaris atau hak penuh, pewaris daripada kerajaan surga. Karena firman Tuhan mencatat bahwa faktanya akan ada banyak orang-orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Maka biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan ketika kita hidup dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga mencatat di dalam Wahyu bahwa nanti pada hari hanya masing-masing kita akan memberi pertanggungjawaban ketika kita kehidupan akan dibukakan. Sekali lagi, sahabat GPIB, tetaplah kuat dan taat setia kepada firman Tuhan, dan jangan pernah takut untuk menyuarakan aspirasi hati kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Sahabat GPIB diberkati Tuhan, mari kita menutup dengan firman Tuhan kita pada saat ini. Di dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tetap taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati semua aktivitas yang kami lakukan di pagi hari ini. Berkati juga fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan seluruh umat Tuhan GPIB, baik yang berada di kota hingga yang berada di pos-pos Bantes. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami di tengah pergumulan sekalipun. Juga Tuhan memberkati daripada program Morning Call maupun Night Call GPIB dan juga semua tim yang terlibat di dalamnya. Tuhan dengan hikmat Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena bukan kehendak kami yang jadi atas hidup kami, melainkan kehendak Bapa di surga lah yang jadi atas setiap kehidupan kami, baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan, dan dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB, tetap semangat, tetap kuat dan setia untuk melayani Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel atau kanal YouTube Morning maupun Night Call GPIB, like and share and comment daripada program kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.